Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Baik, sebelumnya mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada muallif kitab yang pertama Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah, yang dikarang, yang disusun oleh As-Sayyid Asy-Syarif Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi rahimahullahu ta'ala. Walahu wa li usulihi wa furu'ihim anallaha yaghfiru dhunubahum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yahfadhuna bijahim wa yanfa'una bihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim fid dini wad dunya wal akhirah ila hadratin nabiy. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Thumma ila ruhi sayyidi Syekh Al-Hajj Ali Imran bin Hasan wa usulihi wa furu'ihim anallaha yaghfiru dhunubahum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yukaththir mathubatihim wa yahfazuna bijahim wa yanfa'una bihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafahatihim ila hadratin nabi lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian mari kita baca lafaz niat belajar yang diajarkan oleh Imam Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhkir wa tadhakkura wa tadhkir. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wan naf'a wal intifa'. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wad du'a ilal huda wad dalalah 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Nawaina kama nawas salafun salih minal awliya wal anbiya was salihin. Baik, alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang selalu kita doakan, yang kita cintai, Sayyidil Habib Aziz As-Segaf. Kita doakan semoga beliau beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan, selalu dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat, doa, niat-niat beliau dalam kebaikan dimudahkan dan disampaikan Allah. Segala hajat dan cita-cita beliau dalam kebaikan semoga Allah mudahkan dan Allah sampaikan. Nah, begitu juga seluruh kita yang hadir, semoga dengan niat yang tulus dan ikhlas datang dari rumah, dari tempat kita masing-masing, semoga menjadi sebab Allah anugerahkan rahmat yang luas, ilmu yang berkah dan manfaat, kemudian menjadi anfa'un nas, manusia yang penuh manfaat,
yang disebutkan sebagai khairun nas, manusia terbaik. Maka manfaat yang paling baik adalah ilmu. Karena ilmu adalah nurullah, adalah cahaya dari Allah. Ketika kita ingin berbuat untuk agama Allah, berbuat untuk Nabi Muhammad SAW, maka banyak hal yang bisa kita lakukan. Tetapi dari seluruh perkara yang bermanfaat dan yang paling bermanfaat adalah ilmu. Maka para ulama menjadi mulia dan semakin mulia dan bertambah mulia di sisi Allah adalah karena khidmah mereka dalam menyampaikan ilmu. Usia mereka terkadang singkat, seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau dilahirkan tahun 150 Hijriah. Wafat tahun 204 Hijriah. Berarti usia beliau hanya 54 tahun. Tetapi karena khidmah beliau untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan fikiran-fikiran beliau sebagai jihad beliau di jalan Allah, maka usia yang tidak panjang itu tetapi berkahnya tidak putus-putus. Sehingga sampai saat ini kita masih mengambil manfaat dan faedah dari ilmu-ilmu yang beliau tinggalkan. Baik, untuk lebih ringkas di hadapan kita semua, mohon izin Habib Al-Fakir di sini mencoba untuk berbagi ilmu. Yang pertama, imtithalul amar, sebagai mentaati perintah atau permintaan dari Habib. Mudah-mudahan menjadikan ilmu kita semua berkah. Yang kedua, mudah-mudahan ada manfaat bagi yang menyampaikan dan bagi kita yang hadir yang ikut mendengarkan. Yang pertama, insyaallah kita akan membaca kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah. Ini kitabnya kecil. Kalau orang Arab mengatakan hajmuhus saghir walakin naf'uhu kabir. Ukurannya kecil, lembarannya sedikit, kitabnya kecil, tetapi faedahnya besar. Kenapa? Yang pertama, kita mengenal siapa mu'alif kitab ini, siapa yang menyusun. Nah, ini pentingnya kita kembali kepada turathnya para salaf, kembali kepada kitabnya para ulama salaf, kembali kepada kitab para ulama yang sanad keilmuan mereka sambung kepada ulama salaf. Zaman sekarang kita sudah terbiasa melihat buku tebal-tebal, apalagi di kampus-kampus yang biasa nyusun skripsi, tesis, disertasi. Kita harus membaca kitab atau buku-buku referensi yang tebal-tebal, yang terkadang bukan menafikan manfaatnya, terkadang kita pun tidak paham dengan yang kita baca. Tetapi para ulama kita menyusun satu kata demi kata, itu lahir dari sebuah pengetahuan yang dalam. Walaupun kalimatnya singkat, pendek, tapi itu tidak lahir dari hawa nafsu. Maka para ulama menyusun kitab itu bukan karena kebutuhan yang lain-lain, semata-mata khidmah untuk ilmu. Kalau sekarang kita mungkin menulis ada tuntutan yang lain. Terkadang kita menulis karena dorongan hawa nafsu. Tetapi para ulama tidak. Para ulama, bahkan para ulama sebagiannya tidak menulis sebelum melaksanakan sholat hajat terlebih dahulu. Nah, diriwayatkan Imam Al-Bukhari, ulama-ulama hadis itu ketika menuliskan hadis per hadis, beliau sholat dulu 2 rakaat. Ketika menyusun bab, sudah tamat satu bab, masuk bab baru, beliau belum mulai untuk menyusun hadis, melainkan beliau mandi terlebih dahulu. Begitu para ulama dalam ta'zim mereka, penghormatan mereka, pengagungan mereka kepada ilmu. Apalagi itu kalam Allah, kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, siapa
muallif dari kitab ini. Kita akan mencoba mengenali beliau secara singkat. Nama beliau seperti yang tertulis, As-Sayyid Asy-Syarif Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi rahimahullah. Berarti beliau adalah seorang sayyid, seorang syarif. Berarti seorang zuriat Nabi SAW. Luar biasa. Nama beliau dijuluki dengan Al-Alim Al-Allamah. Nah, Al-Alim orang yang sangat dalam ilmunya. Ditambahkan dengan kalimat Al-Allamah. Al-Allamah itu ditambahkan ta marbutah di akhir. Nah, kan bisa kita lihat ada ta marbutah. Ta itu dalam bahasa Arab dikenal dengan alamatut ta'nits. Ta'nis, tanda kalimat itu ta'nis atau perempuan. Tetapi tidak semua ta marbutah itu melambangkan ta'nits. Memang kalau misalkan muslimah itu perempuan, karena ada ta marbutah. Kalau laki-laki muslim, kalau perempuan muslimah. Kalau laki-laki mukmin, kalau perempuan mukminah. Kalau laki-laki saleh, kalau perempuan salihah. Ada tambahan dari ta marbutah. Itu menandakan ta'nis perempuan. Tetapi ternyata tidak seluruh ta'nis, ta marbutah itu melambangkan ta'nis. Di sini bukan ini tanda ta'nis. Al-Allamah walaupun ditambahkan dengan ta marbutah itu bukan tanda ta'nis, tetapi itu adalah lil mubalaghah. Apa namanya? Lil mubalaghah. Mubalaghah itu menyatakan sangat-sangat. Jadi mubalaghah itu sangat-sangat. Berarti al-allamah bukan sekedar orang alim, tapi orang yang sangat-sangat alim. Nah, itu rahasianya ta marbutah. Kemudian beliau seorang habib, seorang zuriat Nabi. Ini seperti yang sering kita dengar. Para ulama itu nyambung nasabnya ke Rasulullah, itu nasab keilmuan. Jadi dikatakan al-ulama'u warathatul anbiya, ulama adalah pewarisnya Nabi, itu bukan dari jalur nasab, keturunan, tapi adalah dikatakan sebagai pewaris Nabi karena ulama mewarisi apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Dan dikatakan kami Nabi, kami para Nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham, melainkan kami meninggalkan ilmu. Dan ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi Said, insyaallah. Alhamdulillah. Nah, ini semakin berkah majelis kita insyaallah. Amin. Baik, mohon izin Habib. Nanti kalau ada al-khata' waz-zalal, kita mohon nanti beliau yang mentashih meluruskan. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Ulama dikatakan sebagai warathatul anbiya karena mereka para ulama mewarisi apa yang ditinggalkan oleh Nabi, yaitunya ilmu. Berarti nasab mereka sampai kepada Rasulullah bukan nasab keturunan, tapi nasab keilmuan. Tetapi kelebihan daripada para dzurriyyah Nabi SAW, beliau secara nasab keturunan darahnya sambung kepada Nabi SAW, secara keilmuan beliau sambung kepada Nabi SAW. Maka ini seperti yang kita sampaikan di awal, kitabnya kecil tapi manfaatnya besar. Di samping beliau seorang dzurriyyah yang nasabnya sambung kepada Rasulullah, beliau juga seorang al-alim al-allamah. Nah, ini berarti beliau punya keutamaan di atas keutamaannya para ulama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sedikit sebelum kita masuk dalam pembahasan inti
Kita bacakan tarjamah beliau. Tarjamah itu dalam bahasa kitanya apa? Biografi. Nah, tarjamatu shahibir risalah. Biografi pengarang kitab ini atau risalah yang kita baca ini. Yang pertama nama beliau Ahmad bin Zain bin Alawi bin Ahmad al-Alawi al-Habsyi. Mauliduhu bi Madinati Ghurfah fi awail 'am. Beliau dilahirkan di kota Ghurfah di awal-awal tahun 1069 Hijriah. Baik. Dan di kota tersebutlah wabiha tadarraja hatta aifa. Di kota tersebut beliau tumbuh berkembang sampai beliau baligh, sampai beliau besar, memasuki usia remaja. Jadi dari kecil anak-anak sampai masa remajanya beliau menghabiskan usia beliau di kota kelahiran beliau. Kemudian kana fi mubtada'i talabihi katsirut tanaqquli masyian ila Shibam wa Taris wa Siyun wa Tarim fi sabilil ilm. Dalam awal-awal pencarian beliau, dalam beliau menuntut ilmu, itu beliau berpindah-pindah. Ini termasuk juga sunnahnya para ulama, yaitu tidak menetap di suatu tempat tetapi melakukan perjalanan dalam rangka mencari ilmu. Seperti yang kita baca dari sirahnya Imam Syafi'i juga seperti itu. Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina. Di usia 2 tahun beliau pindah ke Makkah, dari Makkah ke Madinah, dan terus perjalanannya sampai ke Mesir, sampai ke Yaman, sampai ke Irak. Artinya para ulama sudah terbiasa melakukan perjalanan dalam rangka mencari ilmu. Kemudian wastau'aba ala syaikhihi as-Sayyid Ahmad bin Abdullah Balfaqih kaffatal ulum asy-syar'iyyah wa furu'iha wa kutub at-tasawuf was-siyar wal-lughah wal-balaghah wal-adab. Kemudian kita kenali secara ringkas saja. Beliau dalam rangka mencari ilmu berpindah dari kota Shibam, kemudian menuju ke tempat yang lain, Tariz, Sewun, Tarim, dalam rangka mencari ilmu. Dan juga beliau menimba ilmu istau'aba. Istau'aba itu bukan sekedar belajar sampingan, tapi istau'aba itu isti'ab, berarti belajar sampai habis-habisan. Itu makna dari istau'aba. Beliau belajar dengan semaksimalnya dengan guru beliau yaitu As-Sayyid Ahmad bin Abdullah Balfaqih. Apa yang beliau pelajari? Kafatul ulum asy-syar'iyyah, seluruh keilmuan syariat beliau pelajari. Baik itu ilmu usul maupun ilmu furu'. Beliau juga belajar kitab-kitab tasawuf, wasyar, kitab-kitab sejarah, wal lughah, bahasa, wal balaghah, wal adab. Maka semua keilmuan asy-syar'iyyah itu beliau timba, beliau pelajari dari guru beliau Sayyid Ahmad bin Abdullah Balfaqih. Kemudian yang istimewa juga dalam perjalanan beliau dalam menimba ilmu, wa sahiba kutub al-irsyad as-Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad mada 40 aman. Beliau juga hidup bersama dengan ulama yang tidak asing lagi bagi kita, kutub al-irsyad as-Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad dengan Imam al-Haddad. Berapa lama beliau belajar mengambil faedah hidup bersama Imam al-Haddad? Mada 40 aman, selama 40 tahun, luar biasa. Jadi tidak dalam waktu yang singkat, dalam 40 tahun. Beliau mengambil faedah dari Imam al-Haddad dan kemudian dikatakan qari'an alaihi fi ghidwaniha nayifan wa 70 mu'allafan fi mukhtalafil ulumi wal funun. Beliau telah
membaca, mempelajari dari Imam Al-Haddad, membaca kitab-kitab itu lebih daripada wasab'ina mu'allafan, 70 karangan, 70 kitab. Mukhtalifal ulumi wal funun, tidak dalam satu disiplin ilmu, tapi dalam berbagai macam disiplin ilmu. Ini juga memberikan gambaran bahwa juhudnya para ulama dalam menuntut ilmu luar biasa. Di samping ketulusannya, keikhlasannya, bukan hanya berorientasi dengan selembar ijazah, dengan punya harapan nanti diterima kerja di sana dan seterusnya, enggak. Tetapi memang sepenuhnya mereka habiskan waktu demi waktu, usia demi usia mereka dalam mereka khidmah untuk ilmu. Hatta annal maniyata wafata syaikhahu wa huwa yaqra'u alaihi al-muwatta. Nah, ini sampai ketika kematian mendatangi guru beliau, yaitunya Imam Al-Haddad, ketika beliau sampai ketika gurunya meninggal, hatta annal maniyata wafata syaikhahu wa huwa yaqra'u alaihi al-muwatta. Beliau sedang membaca atau menamatkan kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta sebagaimana yang kita ketahui itu adalah karangan dari Imam Malik, kitab hadis yang berisikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yasifuhu syaikhuhu bil alim az-zahid. Yang mana guru beliau mensifati sahibur risalah, yaitu Imam Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi, mensifati beliau dengan al-alim. Nah, ini beda. Kalau kita mengatakan seseorang alim, terkadang tidak ada ngaruhnya. Karena itu adalah sebuah penghormatan, rasa ta'zim barangkali. Karena kita sebagai orang yang anggap sebagai murid, mengatakan guru kita al-alim, itu belum bisa dijadikan label tetap. Karena yang menggelari alim adalah murid. Tetapi kalau al-alim itu adalah kalimat, sebuah label yang diberikan oleh seorang guru, itu alim yang sesungguhnya. Jadi kalau misalkan ala sabilil misal, hanya sebatas contoh misalkan, kawan-kawan di sini misalkan mengatakan alim, gurunya alim, itu barangkali bentuk ta'zim kita, bentuk kita menghormati guru. Tetapi kalau guru yang mengatakan muridnya alim, ini sebuah label. Sama, yang berhak memberikan gelar sarjana S1, anak SMA boleh enggak? Boleh enggak anak SMA kasih, oh ini sarjana ini, boleh enggak? Enggak bisa. Yang memberikan sarjana tentu orang yang gelarnya di atas sarjana. Yang bisa memberikan gelar doktor orang yang keilmuan akademiknya di atas gelar doktor. Begitulah. Wa yasifuhu syaikhu bil alim az-zahid. Ini sebenarnya ijazah al-haqiqiyah. Bukan ijazah yang hanya tertulis dalam lembaran kertas, tetapi kalimat yang muncul dari ketulusan seorang guru yang telah melihat juhudnya muridnya dalam belajar, melihat alimnya, keilmuan yang dimiliki oleh seorang murid, baru kemudian gurunya mengatakan murid saya ini alim. Dan itu yang dialami oleh beliau. Beliau langsung disifati oleh guru beliau dengan al-alim. Dan juga ditambahkan dengan az-zahid. Al-alim az-zahid. Alladzi yurhalu ilaih, yang kelak beliau akan didatangi, akan dikunjungi, akan diziarahi dari berbagai penjuru. Baik, lahu iddatu muallafat wa khutab wa wasaya wa mukatabat. Beliau As-Sayyid Al-Syarif Al-Alim Al-Alama Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi. Beliau memiliki banyak karangan, banyak kitab-kitab beliau, tulisan-tulisan beliau,
wasiat-wasiat beliau, khutbah-khutbah beliau yang keseluruhan itu wa kulluha nafi'atun wa mufidah, dan yang keseluruhannya itu membawa manfaat dan memberikan faedah. Wa qad syayyada bid'ata asyar masjidan fi nawahi muta'addidah bi Hadramaut. Beliau membangun bid'ata asyar. Nah, ini istilah dalam bahasa Arab bid'ah. Kalimat bid'ah itu, ini bukan bid'ah ya. Bukan bid'ah kullu bid'ah dalalah, bukan itu. Ini pakai dhad, bid'ah. Nah, ini istilah Arab. Kalau kata bid'ah tunggal itu bilangan 3 sampai 9. Bilangan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu disebut dengan bid'ah. Kalau kemudian diiringi dengan kata asyar, setelahnya ada kalimat asyar. Asyar artinya apa? 10. Berarti bid'ata asyar berarti kisaran 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, itu maksudnya. Jadi beliau membangun belasan, nah itu bahasa kita sekarang. Beliau telah membangun belasan masjid di berbagai penjuru yang ada di provinsi Hadramaut. Nah, yang masjid itu kalau di Arab atau seperti di Tarim, semua Arab barangkali hampir sama. Itu masjid, seluruh tempat ibadah yang dijadikan tempat sholat 5 waktu itu namanya masjid. Tetapi tidak semua masjid dilaksanakan atau didirikan sholat Jumat. Nah, ini bedanya. Kalau kita di Indonesia, itu kalau ada Jumatnya namanya masjid. Kalau tidak ada Jumatnya namanya musalla. Nah, kalau di Arab bukan seperti itu. Semua tempat ibadah yang dijadikan tempat sholat 5 waktu itu adalah masjid. Kalau didirikan Jumat namanya masjid jami'. Nah, itu yang dilaksanakan sholat Jumat. Nah, ini juga sebuah pelajaran mahal bagi kita. Beliau tidak sekedar berkontribusi di bidang keilmuan. Beliau tidak saja meninggalkan kitab karya-karya yang luar biasa untuk generasi setelah beliau, tetapi beliau juga mempedulikan tempat-tempat ibadah. Maka ini sebuah dorongan juga. Kita yang berkhidmah dalam ilmu juga harus punya keinginan bagaimana kemudian bisa memberikan paling tidak bagaimana memakmurkan tempat-tempat ibadah. Kalau bisa dibangun di tempat yang membutuhkan tempat-tempat ibadah, kita bangun. Atau minimal kita makmurkan. Nah, jangan sampai tempat-tempat ibadah kita biarkan, padahal keberkahan ilmu itu ditandai dengan makmurnya tempat ibadah, masjid-masjid. Tufiya asra yaumil jumu'ah, beliau diwafatkan asar hari Jumat 19 Sya'ban tahun 1145 Hijriah di Hadramaut. Itu sekilas tentang biografi beliau dari mu'alif, dari Sayyid yang kita pelajari ini, Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Mudah-mudahan dengan membaca sekilas biografi beliau menjadikan sebelumnya kita tidak kenal, paling tidak malam ini kita ta'arufan sama beliau. Kita ta'arufan dan kemudian mudah-mudahan keberkahan dari tulisan-tulisan beliau ini menjadikan apa yang kita pelajari nanti menjadi berkah. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang pertama, beliau mengawali tulisan beliau dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah adatnya para muallifin. Ini adalah tradisinya para muallif. Ulama-ulama ketika menyusun karya-karya beliau, karangan-karangan beliau, itu senantiasa mengawalinya dengan kalimat basmalah. Ini bukan ditulis dengan semata-mata, artinya itu punya dasar. Kenapa diawali dengan lafaz basmalah?
Yang pertama itu adalah karena mengikuti Al-Quran. Nah, itu karena mengikuti Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran dari mushaf yang sering kita baca, itu ketika kita buka lembaran pertama, halaman pertama, maka yang pertama yang kita temukan adalah Al-Fatihah, suratul Fatihah. Dan ayat yang pertamanya adalah basmalah. Berarti ini sebuah pelajaran. Allah mengawali kalamnya, firmannya, mushaf Al-Quran yang dijadikan sebagai imam dalam kehidupan kita dengan basmalah. Maka para ulama di setiap karangan-karangan beliau mengawali dengan kalimat basmalah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, di samping kita imtithal, mengikut kepada apa yang dicontohkan oleh Al-Quran, juga wa'amalan bis sunnah, mengamalkan sunnah, perintah dari Nabi SAW, hadis yang sering kita dengar, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta fahuwa abtar. Setiap urusan yang baik, kebaikan yang tidak diawali dengan lafaz basmalah atau yang tidak diawali dengan membaca basmalah, maka pekerjaan tersebut aqta, qat'ul barakah, terputus keberkahan. Makanya kalau kita mau makan, bismillah. Kalau mau menulis, bismillah. Kalau mau minum, bismillah. Kalau mau olahraga, bismillah. Kalau mau zikir, bismillah. Kalau mau gibah, nauzubillah. Biar enggak jadi gibah. Nanti jangan-jangan sebelum maling nih bismillah dulu ya. Makanya disebutkan kullu amrin dzibalin, semua pekerjaan yang ada nilai kebaikan, maka harus diawali dengan basmalah. Kemudian, nah nanti itu secara ringkas saja. Kalau di preteli, para ulama itu menjelaskan dalam berbagai kitab, itu masing-masing itu punya penjelasan yang rinci. Dalam ilmu bahasa Arab, bi yang diawali pada bismillah itu kan bi. Bi itu namanya harful jar. Apa namanya? Harful jar, huruf jar. Dan huruf jar itu dalam ilmu nahu itu harus punya muta'allaqat. Ada tempat ta'alluqnya, tempat bergantungnya. Tidak ada huruf jar itu yang sendiri, harus ada tempat bergantung. Misalkan kita mengatakan aku datang dari, jitu minal masjid, aku datang dari masjid. Maka min itu kan harful jar, itu kalau yang pernah nyantri hafal, min ila an ala firuba ba kaf lam. Itu ada muta'alaknya, tempat bergantungnya. Maka bagaimana dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim? Di mana muta'alak ba-nya? Harful ba-nya mana muta'alaknya? Maka para ulama menjelaskan muta'alak dari bismillahirrahmanirrahim agar keberkahan bismillah itu menyertai setiap yang kita lakukan, maka ditakdirkan fi'il sesuai dengan yang kita lakukan. Misalkan musannif ini menyusun, mengarang kitab, berarti dalam bahasa Arabnya allafa yu'allifu. Allafa yu'allifu. Penulisnya disebut dengan mu'allif. Yang dia tulis atau karangannya disebut dengan mu'allaf. Maka ditakdirkan di sini bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku menulis atau aku mengarang, aku menyusun. Kalau misal itu kalau menulis. Kalau misalkan makan, kita makan nih. Makan itu dalam bahasa Arabnya akala ya'kulu.
Akala, akala ya'kulu. Kalau aku makan, akulu. Akulu. Maka yang ditakdirkan bismillahirrahmanirrahim, akulu. Kalau misalkan kita baca qara'a yaqra'u. Aqra'u. Bismillahirrahmanirrahim, aqra'u. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Atau aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Saya membaca dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Setiap yang kita lakukan disertai oleh keberkahan dari lafaz bismillah. Bukan abtadi'u. Nah, ini juga dijelaskan dalam kitab usul. Tidak dengan kalimat abtadi'u saya memulai. Saya mulai dengan bismillah. Ini kan sering dalam bahasa yang sering kita pakai kan itu. Diawali dengan lafaz bismillah. Maka para ulama tidak melarang, tetapi ini kurang tepat. Kalau hanya dengan memulai, maka keberkahannya tidak sampai akhir. Keberkahan bismillahnya tidak sampai akhir, karena hanya kita mulai dengan bismillah. Maka keberkahan bismillah berada di awal pekerjaan saja. Makanya kata para ulama yang paling tepat bukan abtadi'u, tetapi sesuai dengan fi'il yang kita lakukan. Kalau dikatakan bismillahirrahmanirrahim abtadi'u, dengan nama Allah saya mulai, maka keberkahannya tidak sampai akhir. Makanya yang lebih tepat apa? Takdirkan sesuai dengan yang kita lakukan. Kalau minum misalkan, minum syariba yashrabu, maka bismillahirrahmanirrahim asyrabu. Dengan nama Allah saya minum. Nah, baik, itu sekilas saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah. Ini juga tradisinya para mu'alif, para ulama mengawali setiap karangan-karangan beliau dengan basmalah, kemudian mengikutinya dengan kalimat alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini kalau juga dijelaskan panjang juga penjelasannya. Tetapi kalau kita ringkas, alhamdulillah itu dalam terjemahan umum, apa artinya alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Kalau dijelaskan alhamdulillah, dari mana kita mendapati makna segala? Alhamdu itu bukan dalam bentuk plural, bukan dalam bentuk jamak. Tapi hamida yahmadu hamdan ditambahkan alif lam. Alhamdu itu bentuk tunggal, bentuk mufrad. Tapi dalam penterjemahan kenapa kita artikan dengan segala? Nah, itu pengaruh dari kalimat alif dan lam. Jadi alif lamnya yang berfungsi. Sehingga pujian itu bukan satu pujian maknanya, tapi maknanya semua pujian. Itu pengaruh dari kalimat alif lamnya. Nah, makanya ditambahkan alif lam, alhamdu. Jadi penambahan alif lam itu tidak asal-asal. Jadi kalimat alif lam, jangankan kata yang bermakna, huruf yang sering ditambahkan dan dikurangi itu juga punya faedah. Nah, jadi alhamdu itu namanya, faedah dari alif lam yang ada pada kalimat alhamdu itu istighra al-afrad. Itu mencakup semua bentuk pujian. Jadi apapun bentuk pujian itu milik siapa? Milik Allah. Kalau pujian itu dialamatkan kepada Allah itu tepat. Karena yang layak dan yang pantas dipuji adalah Allah. Berarti pujian kepada Allah hakiki. Kalau sesuatu yang benar itu namanya hakiki, hakikat. Tetapi kalau pujian dialamatkan kepada kita misalkan, itu bukan hakiki. Itu adalah majazi. Kalau dikatakan pujian, Rian ini kuat misalkan. Rian ini kuat. Coba kita tanya, layak enggak penisbatan kuat kepada Rian misalkan? Kalau misalkan kita minta tolong, Yan, ini kayaknya tiang ini agak mengganggu, bisa enggak geser ke belakang? Bisa. Jangankan mindahkan masjid. Atau jangan seperti itu. Rian untuk melihat telinganya saja enggak bisa. Bisa? Enggak.
Jadi kalau sesuatu kebaikan yang dinisbahkan kepada kita itu majazi semuanya. Kalau dikatakan kita kuat, hebat, alim, pintar, kalau Allah berkehendak semua itu tidak akan ada. Misalkan dikatakan pintar, dikatakan cerdas. Orang secerdas-cerdasnya, misalkan ada yang paling hebat, profesor di bidang ilmu apa misalkan, matematika. Coba tanyakan, Pak, itu berapa jumlah pasir yang ada di pantai itu? Bapak kan hebat ngitung, coba hitung. Atau pengen tahu berapa jumlahnya ikan di laut? Atau yang lebih gampang, berapa jumlah kutu di kepala Bapak? Susah, rambut di kepala misalkan. Artinya apa? Semuanya pujian itu hanya milik Allah. Maka kalau ada kita memuji seseorang, maka niatkan dalam hati kita yang kita puji bukan orangnya, tetapi Allah yang telah menitipkan sedikit kebaikan atau percikan-percikan kebaikan pada hambanya, sehingga kita puji pemberian Allah tersebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian al-alamin. Al-alamin itu bentuk jamak dari alam. Ini sebenarnya penambahan ya dan nun itu tidak cocok kalau secara kaidah. Karena ya dan nun itu dalam ilmu nahwu disebut dengan jamak mudzakkar salim. Apa namanya? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu hanya syaratnya harus mustaq. Ada pengambilannya. Yang kedua, dia harus mudzakkar. Yang ketiga, dia harus berakal. Setidaknya harus melengkapi 4 syarat tersebut. Dia mustaq, dia harus mudzakkar, dia harus berakal. Minimal 3. Sedangkan alam, itu definisi bagi para ulama tauhid yang dikatakan alam, kullu ma siwallah. Kullu ma siwallah. Seluruh yang ada selain Allah itu disebut dengan alam. Maka ini juga disebut alam. Benda-benda yang ada di sekitar ini disebut juga alam. Sedangkan di sini ditambahkan ya dan nun. Ya dan nun itu biasanya lil uqala, untuk yang berakal. Makanya kalau muslim boleh dijamakkan muslimun, muslimin. Seperti masjid kita, masjid muslimin. Kan ada penambahan ya dan nun. Karena muslim itu semuanya orang yang berakal. Makanya kemarin dianjurkan, ditulis hewan tidak boleh masuk kan. Nah, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi. Baik. Itu alam. Tetapi di sini dijelaskan oleh para ulama, penambahan ya dan nun itu ghaliban. Ghaliban atau namanya taghlib lil uqala, karena memandang kepada yang berakal. Tapi yang dikatakan alam semuanya yang selain Allah itu adalah alam. Kullu ma siwallah huwal alam. Semua yang selain Allah adalah alam. Jadi Allah itu Rabbil Alamin, adalah Rabbnya semesta alam. Rabb itu bisa artinya yang menguasai, yang mengatur, itu juga disebut dengan Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Itu kan dalam bentuk pujian. Kita sedang memuji Allah. Kemudian beliau lanjutkan, hamdan yuwafi ni'amahu. Pujian yuwafi ni'amahu. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Yuwafi. Pujian, semoga Allah melimpahkan. Kalau meliputi, kalau di sini ya, pemilik alam semesta, pujian yang meliputi segala nikmat-nikmatnya. Pujiannya berapa ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim itu 1, 2 atau 3 atau lebih? Alhamdulillahirrahmanirrahim. 1 kali. Tetapi pujian yang 1 kali ini beliau sengajakan, beliau katakan hamdan, dengan pujian yuwafi ni'amahu, yang menyamai akan semua nikmat-nikmat
Allah. Coba, nikmat Allah banyak atau banyak sekali? Banyak sekali. Saking banyaknya Allah sebut dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian coba pengen ngitung nikmat Allah, kalian akan bakal sanggup. Tidak bakal sanggup ini mengatakan tidak saking banyak. Dari semua nikmat-nikmat yang Allah berikan, dari banyaknya nikmat-nikmat Allah berikan, beliau pengen dengan alhamdulillah ini menyamai seluruh pujian-pujian, seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah. Sampai dikatakan para ulama, kalau misalkan ada orang bersumpah atau misalkan dengan nama Allah, saya akan memuji Allah dengan pujian yang terbaik. Kalau itu dalam bentuk qasam, dalam bentuk sumpah, itu kan harus wajib ditunaikan. Kalau misalkan orang mengatakan demi Allah saya akan puasa setiap hari Senin, berarti hukum puasa Senin bagi dia bukan sunnah, wajib, karena sudah memakai nama Allah atau sudah dinazarkan. Kalau ada misalkan orang bernazar, saya bernazar atau saya bersumpah dengan nama Allah, saya akan memuji Allah dengan pujian yang terbaik. Maka kata para ulama, orang tersebut akan tertunaikan kewajibannya untuk memuji Allah dengan mengucapkan lafaz wa yukafi'u mazidah, yang mencukupi segala tambahan-tambahannya, tambahan-tambahan dari nikmat. Kan beliau mengatakan, alhamdulillah ini pujian kepada Allah ini menyamai, menjangkau semua nikmat-nikmat Allah dan juga meliputi rasa syukur, yang dengan rasa syukur itu berhak orang yang memuji itu mendapatkan tambahan nikmat. Nah, ini hebatnya. Artinya apa? Pujian ini bukan sekedar memuji pemberian yang sudah kita terima, tetapi pujian ini sekaligus mengundang tambahan nikmat. Jadi bukan sekedar Pak, makasih Pak sudah beri sarungnya. Itu berarti mensyukuri yang sudah dia diberikan atau yang sudah diterima. Tapi pujian ini mensyukuri seluruh nikmat yang telah diterima, sekaligus mengundang untuk turunnya tambahan-tambahan nikmat. Nah, itu yang kedua. Setelah basmalah, kemudian pujian kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga ini yang disebut dengan tiga serangkai. Nah, kalau orang Minang menyebutnya tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan. Apa maknanya? Ini saling keterkaitan. Bismillah, alhamdulillah, dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau almarhum guru kami muassis Nurul Yakin, Ma'had Nurul Yakin, Abuya Al-Hajj Ali Imran bin Hasan mengatakan, dulu sering beliau katakan dalam majelis-majelis kajian beliau, alam ini dijadikan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air diciptakan Allah karena Nabi Muhammad, api diciptakan Allah karena Nabi Muhammad, seluruh benda-benda ini ada karena Nabi Muhammad. Kalau bukan karena engkau Muhammad, tidaklah aku jadikan alam ini. Berarti alam ini Allah ciptakan karena Nabi Muhammad SAW. Maka kata beliau, ketika kalian memakai benda-benda yang ada di alam ini, apapun itu, maka berterima kasihlah kepada Nabi Muhammad dengan membacakan salawat. Kita mau pakai sendal, kenapa harus baca salawat? Sendal itu alam, tidak akan diciptakan Allah kalau bukan karena Nabi Muhammad. Pakailah dan puji Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ditambahkan dengan wa ala alihi. Kemudian ditambahkan wa sahbihi. Ya. Ini menjelaskan bahwa beliau ini adalah ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Tidak ada alasan menuduh orang yang berselawat kepada Nabi, berselawat kepada keluarga Nabi, berselawat kepada ahlul sahabat Nabi. Tidak ada alasan menuduh mereka Syiah. Karena Syiah membenci sahabat. Maka sebenarnya dahulu dalam kebiasaan para periwayat hadis
itu tidak menyebut kalimat wasahbi. Hanya Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih. Tetapi penyebutan ini akan menjadi rancu setelah kemudian adanya firqah-firqah tersebut. Bahwa ada orang yang mengatasnamakan dia ahlu sunnah tetapi membenci sahabat. Sudah terbiasa di buku-buku mereka, di mimbar-mimbar mereka mencela, mencaci para sahabat, bahkan istri Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama menjelaskan kemudian wa alihi wa sahbi, menandakan ini tidak ada, tidak layak dicurigai sebagai syiah. Nah, ini karena doanya untuk Nabi, untuk keluarga Ahlul Bait dan juga untuk sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afwan Habib, ini waktunya ana ngikut apa Habib? Kalau sudah disuruh stop ana berhenti. Kalau enggak ini enggak stop ini. Satu kitab dulu. Nanti minta faedah dari Habib Nabil insyaallah. Lanjut sedikit lagi, Beb. Yep. Masih semangat? Semangat, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau lanjutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman. Kalau dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Baik, kemudian beliau mengutip hadis Nabi SAW, hadis sahih ini, ya, sudah populer, yang sudah sering kita dengar. Talabul ilmi faridah, menuntut ilmu hukumnya faridah. Apa maknanya faridah? Fardu. Ala kulli muslim, nah, atas tiap-tiap muslim. Kalau kefarduan itu setiap individu, itu fardu apa namanya? Fardu ain. Berarti kalau orang bertanya, menuntut ilmu itu hukumnya fardu apa? Fardu ain. Kenapa fardu ain? Karena Nabi menyebutkan ala kulli muslim, setiap muslim. Kewajiban yang tidak gugur kecuali dilakukan oleh individu tersebut, maka disebut dengan fardu ain. Berbeda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, kalau sudah dilakukan oleh sebagian muslim, sudah menggugurkan kewajiban bagi muslim yang lain. Maka hadis ini menjelaskan talabul ilmi faridah, mencari ilmu itu hukumnya fardu ain. Apa yang dikatakan fardu? Fardu itu apa? Atau misal yang istilah yang paling sering kita dengar wajib. Nah, apa itu yang dikatakan wajib? Nah, definisi yang paling standar dalam kitab usul, ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Berpahala ketika melakukan, berdosa kalau ditinggalkan. Berarti kalau ada orang yang tidak menuntut ilmu, berarti dia, kalau ada orang tidak menuntut ilmu, dosa. Maka menuntut ilmu adalah fardu. Maka duduk dalam majelis ilmu ini, dapat atau tidak dapat, faham atau tidak faham, hadirnya kita, duduknya kita, sudah menggugurkan kewajiban atau kefarduan menuntut ilmu. Nah, kemudian seperti yang kita jelaskan, para ulama, apalagi itu adalah Nabi SAW, kalimat itu tidak ditulis, tidak diucapkan dengan begitu saja. Tapi setiap rangkaian kata itu punya makna. Apalagi Nabi memang mendapatkan jaminan dari Allah, dari Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berucap dari hawa nafsunya, tetapi Nabi itu setiap yang dia ucapkan merupakan wahyu dari Allah. Di sini talabul ilmi. Para ulama juga menjelaskan kenapa tidak talabu ilmin. Kenapa tidak pakai tanwin tanpa alif lam? Kenapa harus ditambahkan alif lam? Talabul ilmi.
Ada tambahan alif lam kan? Nah, itu juga punya isyarat, punya makna. Kalau misalkan tanpa alif lam, berarti jadinya talabu ilmin. Kalau tanpa alif lam. Maka maknanya adalah menuntut semua ilmu. Berarti mempelajari semua ilmu ini hukumnya fardu. Sanggup enggak? Sanggup enggak mempelajari semua ilmu? Enggak sanggup. Makanya ditambahkan alif lam. Kalau alif lam jadi kalimat tersebut berubah dari nakirah berubah menjadi ma'rifah. Berarti ilmu yang dimaksud ada maksudnya. Ilmu yang wajib itu ilmu yang mana? Yang dikatakan faridah itu apakah semua ilmu atau ilmu tertentu? Maka dengan tambahan alif lam ini menegaskan tidak semua ilmu yang wajib dipelajari. Tapi ada ilmu yang tertentu yang ditentukan oleh syariat yang wajib kita pelajari. Nah, barangkali untuk menjelaskan ini, para ulama juga mengambilkan dari hadis Jibril alaihissalam. Hadis Jibril yang dikenal dengan hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Juga perawinya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bercerita ketika kami sedang duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang ithalla alaina rajulun syadidu bayadhi thiyabi sawadi sya'ri. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, yang rambutnya sangat hitam, yang tidak ada satupun di antara kami yang mengenal. La yura alaihi atharus safar. Dia tidak dilihat ada bekas sudah melakukan perjalanan jauh. Kalau orang yang datang kemudian tidak tampak di wajahnya atau di pakaiannya baru datang dari tempat yang jauh, berarti menandakan orang ini dekat. Tapi biasanya kalau orang datang dari tempat jauh, apalagi di padang pasir ya nak, badainya, panasnya dan seterusnya pasti kelihatan. Dari wajahnya, dari rambutnya, dari pakaiannya, itu akan terlihat dia habis melakukan perjalanan yang jauh. Tapi para sahabat mengatakan, Sayyidina Umar yang sebagai perawi dari hadis tersebut mengatakan, la yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat tanda-tanda dia baru melakukan perjalanan. Berarti orang dekat. Kalau orang dekat, la ya'rifu ahadum minna. Kalau dia orang dekat berarti pasti kami kenal. Tapi kami pun tidak kenal. Nah, ini anehnya. Yang lebih mengherankan bagi sahabat yang hadir, ketika laki-laki tersebut datang, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia sandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi SAW. Wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Dan dia meletakkan dua tangannya di atas dua paha Nabi. Ini menandakan orang yang akrab atau baru kenal? Akrab. Berani tidak kita nyenderkan kaki kita pada orang yang belum kita kenal? Tidak. Menandakan orang ini sudah sangat akrab. Dan kemudian bertanya kepada Nabi dengan 4 pertanyaan. Yang pertama, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Kemudian, akhbirni anil ihsan. Kemudian, mata sa'ah, kapankah hari kiamat. Berdasarkan hadis itu, para ulama kita dari ulama mutaqaddimin itu mengatakan arkanuddin salasah. Tiang agama itu ada 3. Islam, iman, Islam, ihsan. Tetapi ulama kita Sayyidil Habib masyhur Abu Bakar al-Masyhur yang baru meninggal beberapa tahun yang lewat, itu dalam buku beliau, karena beliau mufakkir Islam, itu ada buku beliau Fiqhut Tahawulat, Tahadduts bin Ni'mah. Al-Fakir pernah belajar waktu di Tarim, di samping di Jamiatul Ahqaf juga istifadah namanya di Darul Hadis, sampingnya Darul Mustafa, dekat dari Darul Mustafa, itu namanya Darul Hadis. Darul Hadis itu di bawah asuhannya beliau Abu Bakar Sayyid Habib Abu Bakar Al-Adani. Beliau yang punya kajian Fiqhut Tahawulat. Fiqhut Tahawulat itu beliau kembangkan dari hadis Jibril itu, dari alamatus sa'ah atau min asyratis sa'ah, dari tanda-tanda hari kiamat. Maka beliau mengatakan rukun agama itu ada 4.
Jadi ulama yang mengatakan arkanuddin thalathah juga sumbernya hadis tersebut. Beliau yang mengatakan arkanuddin arba'ah, rukun agama itu 4 juga bersumber dari hadis tersebut. Maka maknanya apa? Paling tidak kita simpulkan yang paling wajib kita pelajari. Kita lanjutkan cerita hadis tersebut. Setelah laki-laki tersebut bertanya dan satu demi satu pertanyaan itu dijawab oleh Nabi SAW, maka kemudian laki-laki tersebut meninggalkan majelis. Ketika laki-laki itu pergi meninggalkan majelis, kata Sayyidina Umar, maka kami terdiam dalam waktu yang lama. Nabi tidak ngomong, sahabat pun tidak ada yang berani ngomong. Dan kemudian Nabi memecah keheningan dan bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, atadri manisail. Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang barusan datang bertanya? Tahu tidak engkau, kenal tidak engkau siapa yang barusan bertanya? Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Sayyidina Umar, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Nabi mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang barusan datang adalah malaikat Jibril. Jibril datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum. Ini kalimat Nabi yang terakhir ini yang jadi stressing bagi para ulama untuk kemudian mengatakan arkanuddin, tiang agama itu yang ini. Apa kata Nabi? Yang barusan datang adalah malaikat Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Berarti kalau kita simpulkan, agama itu terdiri dari Islam, iman, dan ihsan. Kalau kita kaitkan ke dalam hadis ini, talabul ilmi, mencari ilmu hukumnya faridah, fardu, berarti ilmu yang dimaksud ilmu terkait Islam, ilmu terkait iman, ilmu terkait ihsan. Ilmu terkait Islam disebut dengan fikih, tentang hukum, terkait tentang ibadah. Yang para ulama menyusun dengan ada namanya bagian daripada fiqhul ibadah, fiqhul muamalah, ada namanya fiqhul munakahah, ada namanya fiqhul jinayah, ada juga ditambahkan dengan fiqhus siyasah. Itu tentang Islam. Maka yang dimaksud dengan ilmu itu poin pertamanya adalah ilmu fikih. Yang kedua yang dimaksud dengan al-ilmi di sini adalah ilmu iman. Iman berarti tentang mengenal Tuhan, tentang ketuhanan, tentang akidah. Maka itu yang disebut dengan ilmu tauhid. Yang ketiga ihsan. Ihsan bagaimana seseorang mengatur hati dengan Allah. Itulah ilmu tasawuf atau juga disebut dengan tazkiyatun nufus. Berarti kalau kita simpulkan, apakah semua ilmu yang dihukumi faridah ala kulli muslim? Apakah semua ilmu kemudian diwajibkan kepada setiap muslim? Jawabannya tidak. Ilmu yang diwajibkan kepada setiap muslim adalah ilmu terkait fikih, tauhid, dan tasawuf, yang dengan itulah seseorang dikatakan beragama dengan benar. Baik, kita lanjutkan ala kulli muslim wa muslimatin. Berarti kewajiban itu tidak saja bagi muslim laki-laki, juga bagi muslim perempuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, atau di sini dituliskan fiha. Ini perlu kita lihat redaksi dari teks aslinya. Ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Ada dalam riwayat yang lain, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melewati suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan dia jalan menuju sorga. Berarti kita menuju sebuah tempat untuk belajar, itu hakikatnya perjalanan menuju sorga. Semakin mudah kita mendatangi tempat belajar, tempat ilmu, majelis ilmu, insya Allah semakin Allah mudahkan jalan menuju sorga. Itu janji dari Nabi SAW. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Wa ba'du, setelah itu fahadhihi masailu mukhtasarah. Ini adalah masalah-masalah mukhtasarah. Mukhtasarah artinya ringkasan. Nah, masalah-masalah yang dikumpulkan secara ringkas. Min ba'di kutubi hujjatil Islam al-Ghazali ghaliban. Secara umum, secara secara ghalib, masalah-masalah yang akan dijelaskan dalam kitab ini merupakan ringkasan dari kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali.
Man 'arafaha wa 'amila biha narjulahu minallah ayyakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufik. Nah, ini semoga kita masuk dalam doanya beliau ini. Barang siapa yang mengenal masalah-masalah tersebut, nanti kita baca, insyaallah kita akan mengenal, akan faham. Wa 'amila biha, kemudian kita amalkan ilmu yang nanti kita pelajari. Narjulahu, maka beliau mengatakan kami berharap kepada Allah agar orang tersebut ayyakuna min ahlil ilm, agar kita yang belajar dari kitab ini, yang kemudian kita amalkan ilmu yang kita dapatkan dari kitab ini, beliau mendoakan agar kita termasuk ahlul ilm. Nah, dicatat sebagai ahlul ilm. Bahkan zahiran wa batinan, ahlul ilm secara zahir dan batin. Wabillahi taufik, dan Allah yang berhak memberi kita taufik. Wal afu minkum, kalau ada salah dan janggal mohon maaf, dan mohon diluruskan nanti oleh Habib Nabil, Habib Aziz dari Al-Fakir. Sekian. Nanti kalau di akhir, kalau memungkinkan, kalau ada tanya jawab 2 atau 3 silahkan. Atau tidak nanti kita serahkan kepada Habib. Billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, jadi permasalahan kami untuk datang ke majelis ilmu itu, yakni turun naiknya motivasi diri ini, Buya. Jadi alhamdulillah hari ini rezeki besar dari kita, Allah datangkan, kita sudah buka kajian kitab. Kami ada pertanyaan besar itu, bagaimana cara menjaga istiqomah ini, Buya? Cara memotivasi diri ini agar selalu semangat datang pada ulama untuk ilmu ini, Buya. Cukup. Syukran, Buya. Baik, Afan. Ini pertanyaannya ini sama dengan menanyakan bagaimana rasanya menikah, ditanyakan kepada orang yang belum menikah. Enak. Pertanyaan ini sama saja, bagaimana rasanya menikah, tapi ditanyakan kepada orang yang belum menikah. Bagaimana caranya istiqomah, tapi dialamatkan kepada orang yang belum istiqomah. Jadi jawabannya kita sama-sama minta sama Allah.